Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Malam Misteri. Di pertemuan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah cerita yang sangat menarik sekali. Sebuah kisah dengan judul Misteri Pelet Kakak Ipar. Sore itu aku sedang duduk termenung di teras rumah. Aku sedang merenung karena banyak orang yang membicarakan rumah tanggaku. Namaku Basuki. Banyak orang mengatakan diriku begitu bodoh karena mau menikah dengan Rini. Dari segi fisik, Rini ini pun sebenarnya bukanlah sosok wanita yang cantik. Wajahnya biasa-biasa saja. Dan dari segi materi, dia juga bukanlah anak orang kaya. Bahkan, seringkali aku memergoki Rini selingkuh dengan pria lain. Namun aku seperti orang yang tidak berdaya. Aku tidak berani memarahi Rini, tidak berani menegurnya. Entahlah, aku benar-benar tidak mempunyai nyali. Aku benar-benar sangat mencintai Rini. Dan benar-benar aku sangat takut kehilangan dirinya. Dalam keseharian sekalipun, Rini tidak pernah memasak. Sehari-hari kami makan dari membeli makanan di warung. Rini kerjanya hanyalah bermalas-malasan, bermain HP, dan tidur-tiduran. Aku sendiri sebenarnya juga menyadari. Bahkan, aku juga sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku begitu mencintai Rini? Apa yang membuatku begitu tertarik dengannya? Pada suatu hari, aku mendapat kabar kalau adikku akan bersekolah di kotaku. Maka dari itu, daripada bingung mencari kos-kosan, adikku ini aku suruh untuk tinggal bersamaku. Adikku ini bernama Bagus. Pada suatu waktu, ketika aku mau pulang kerja, mendadak hujan turun sangat deras. Namun karena aku teringat istri dan adikku di rumah, aku nekat pulang menerjang hujan. Aku khawatir kalau istri dan adikku pasti lapar. Di tengah jalan, di tengah hujan deras, aku menyempatkan diri mampir ke warung dan membeli beberapa bungkus makanan untuk dimakan di rumah bersama Rini dan Bagus. Sampai di rumah, ternyata hujan masih sangat deras sekali. Ketika aku akan masuk ke rumah, aku mendapati rumahku terkunci dari dalam dan lampunya dimatikan semua. Waduh, apa listrik mati ya? Batinku dalam hati. Tapi aku melihat di sekelilingku rumah tetanggaku listriknya menyala semua. Aku pun terus menggedor-gedor pintu yang terkunci itu. Namun, karena hujan sangat deras, mungkin saja orang di dalam rumah tidak mendengarnya. Aku pun langsung berjalan ke belakang rumah. Aku berniat masuk lewat pintu dapur. Setelah masuk ke dalam rumah, aku pun menyalakan semua lampu. Dan aku langsung masuk ke dalam kamarku. Begitu masuk ke dalam kamarku, aku sangat terkejut sekali. Aku melihat pemandangan yang ada di depanku, sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan. Aku melihat istri dan adikku sedang memadu kasih tanpa sehelai benang pun. Emosiku langsung tak terkendali. Aku langsung menampar Rini dan juga menampar Bagus. Keterlaluan sekali kalian. Benar-benar binatang. Susah payah aku menerjang hujan karena takut kalian kelaparan. Ternyata kalian malah mengkhianatiku. Dan kamu Bagus, perbuatanmu ini akan aku laporkan pada ayah dan ibu. Bagus langsung menghampiriku dan memegang kakiku. Bagus mohon ampun dan memohon jangan dilaporkan kepada ayah dan ibu. Aku langsung mendorong Bagus sampai dia terjatuh. Aku benar-benar kecewa. Beberapa saat kemudian datanglah Rini. Rini meminta maaf sambil memegang tangan dan pundakku. Entah mengapa ketika Rini memegang tangan dan pundakku, emosiku pun langsung mereda. Tenang mas, tenanglah. Aku benar-benar minta maaf.
Tadi kami kilaf, Mas. Tapi aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi, Mas. Percayalah, Mas. Aku benar-benar berjanji, kata Rini sambil terus membujukku. Dan entah mengapa, setiap kali Rini membujuk dan merayu seperti itu, aku seperti tidak berdaya. Dan sejak saat itu, seisi rumah itu tidak ada yang saling bertegur sapa. Entah itu aku atau Bagus, kami tidak saling bicara. Begitu juga dengan Rini dan Bagus. Aku tidak pernah melihat mereka mengobrol ataupun bertegur sapa. Hari demi hari, Bagus hanya berdiam diri mengurung di kamar. Dia tidak mau makan, tidak mau mandi, bahkan tidak mau sekolah. Melihat kondisi adikku seperti itu, akhirnya aku khawatir juga. Pada suatu hari, aku hendak membawakan makanan untuk Bagus ke kamarnya. Ketika masuk ke kamarnya Bagus, aku sangat terperanjat sekali. Aku melihat Bagus sedang mengikat lehernya dan sepertinya berniat untuk menghabisi dirinya sendiri. Saat itu Bagus sudah berdiri di atas kursi dan tali sudah terikat di lehernya, tinggal meloncat saja. "Bagus, apa-apaan kamu? Turun, Bagus!" teriakku. Bagus pun langsung meloncat dan lehernya langsung terjerat tali seketika. Aku pun langsung memegangi tubuh Bagus dan berusaha menggendong dan mengembalikannya untuk berdiri di atas kursi lagi. Setelah Bagus berdiri di atas kursi, aku pun langsung melepaskan tali yang menjerat di lehernya. Namun naas, ketika tali sudah dilepaskan, tiba-tiba kursinya ambruk dan Bagus pun jatuh ke lantai. Aku melihat ada darah di kepalanya Bagus. Dengan segera, aku membawa adikku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Bagus masih belum sadar juga. Setelah beberapa hari, akhirnya kondisi Bagus membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Namun semenjak itu, psikologis Bagus semakin parah. Dia sering teriak-teriak sendiri dan tertawa-tawa sendiri. Karena aku sudah tidak sanggup mengatasi hal ini, akhirnya aku dan Bagus pulang ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibuku langsung shock melihat kondisi Bagus. Berbagai macam pengobatan sudah dilakukan oleh orang tuaku untuk mengobati Bagus. Mulai dari medis sampai alternatif, semua sudah ditempuh. Namun, kondisi Bagus malah semakin parah. Pada suatu pagi, di rumah kami kedatangan tamu. Ternyata tamu ini tidak lain adalah pamannya ayahku. Jadi bisa dibilang dia ini adalah kakekku dan juga kakeknya Bagus, walaupun tidak secara langsung. Sebut saja sang kakek ini bernama Mbah Purwanto atau biasa dipanggil Mbah Pur. Mbah Pur ini di desanya dikenal sebagai seorang paranormal atau dukun yang lumayan terkenal. Ketika Mbah Pur memasuki rumah dan melihat aku dan Bagus, raut mukanya langsung berubah. Mbah Pur berbisik kepada ayahku, "Kedua putramu ini sedang berada dalam pengaruh ilmu hitam." Sejenak ayahku seperti terheran-heran dan penuh tanda tanya. Begitu juga aku. "Kedua putraku? Bukan yang sakit cuma Bagus, Pak D," kata ayahku. "Tidak, kedua putramu semuanya sedang sakit. Mereka berdua ini berada di bawah pengaruh guna-guna dari ilmu hitam yang sangat jahat." Ayahku kelihatannya sangat geram sekali. Siapa yang berani-beraninya mengganggu kedua putraku ini? Aku sendiri sempat heran dengan perkataan Mbah Pur. Aku merasa diriku baik-baik saja, tidak merasa sakit. Mendengar ayahku menggerutu, Mbah Pur hanya tersenyum simpul. Kemudian Mbah Pur berkata, "Suatu saat, kamu akan tahu sendiri." Sejenak Mbah Pur menghentikan kata-katanya. Dia melanjutkan menghisap rokok kreteknya sambil menatap diriku. "Sekarang yang harus kita lakukan adalah pergi ke rumahmu." "Loh,
"Untuk apa ke rumahku, Mbah Pur?" tanyaku kepada Mbah Pur. Kemudian Mbah Pur menjawab, "Karena aku merasa di sanalah sumber dari pengaruh ilmu hitam ini. Dan jangan lupa, kalian harus membawa 1 ember tanah." "Tanah apa, Pak D?" tanya ayahku. Kemudian Mbah Pur menjawab, "Ya tanah di depan rumahmu ini. Intinya tanah yang berasal dari tanah kelahirannya Basuki dan Bagus. Kita bawa ke rumahnya Bagus." Akhirnya kami semua berangkat ke rumahku sambil membawa 1 ember tanah kelahiranku. Begitu sampai di rumahku, aku melihat raut wajah Rini terlihat sangat kaget melihat kedatangan kami. Apalagi ketika dia melihat raut muka Mbah Pur. Sorot mata Mbah Pur tidak berkedip menatap dirinya. Mungkin karena tidak nyaman dengan kedatangan kami semua, Rini pun akhirnya masuk ke kamar. Beberapa saat kemudian Rini pun kembali keluar dari kamar, dan dia seperti merasa salah tingkah ketika dia melihat Mbah Pur menaburkan tanah di sekeliling rumahku. Beberapa saat kemudian muncullah asap dari tanah. Asap ini bersumber dari 2 lubang. Dengan segera, Mbah Pur menggali lubang-lubang yang keluar dari asap itu tadi. Melihat hal itu, tiba-tiba Rini langsung pamit kepada kami semua dengan alasan akan berbelanja ke pasar. Ketika Rini sudah pergi, Mbah Pur kemudian melanjutkan menggali lubang-lubang yang keluar asap. Akhirnya ditemukan sebuah bungkusan plastik dari masing-masing lubang. Jadi Mbah Pur menemukan 2 bungkusan plastik hitam. Ketika dibuka, ternyata isinya sebuah bungkusan lagi yang terbuat dari kain kafan. Setelah kain kafan dibuka, ternyata di dalamnya ada sebuah fotoku. Kemudian Mbah Pur melanjutkan membuka bungkusan yang kedua. Di sini Mbah Pur juga menemukan kain kafan. Ketika dibuka isinya, ternyata isinya fotonya Bagus. Ayahku sedikit bingung melihat semua itu. "Ini maksudnya apa, Pak D?" tanyanya kepada Mbah Pur. Mbah Pur pun tersenyum simpul. Kemudian dia menjawab, "2 bungkusan ini adalah sarana pelet untuk mengguna-guna kedua putramu." Ayahku langsung marah sekali. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Kemudian Mbah Pur menjawab, "Sebentar lagi kita akan tahu orangnya. Maka kita bakar dulu kedua bungkusan ini." Mereka semua akhirnya membakar kedua bungkusan itu. Setelah kedua bungkusan itu terbakar habis, aku tiba-tiba merasa pusing. Begitu juga Bagus. Dia malah langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, rasa pusing di kepalaku mulai hilang. Dan Bagus pun juga mulai sadar dari pingsannya. Kami merasa sangat heran dan seperti kebingungan. Kami bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa mereka semua ada di sini. Tiba-tiba ada salah satu tetanggaku yang berlari menuju ke rumahku. Dia mengatakan kalau dia melihat istriku meronta-ronta dan kejang-kejang di tengah jalan, sehingga membuat banyak orang panik. Kata tetanggaku ini, dari kedua matanya keluar darah sampai akhirnya Rini pingsan. Untungnya di situ ada seseorang yang mengenali istriku. Orang ini lantas kemudian mengajak istriku dan diantar pulang ke rumahku. Sampai di rumah, Rini akhirnya diobati oleh Mbah Pur. Setelah Rini agak baikan, Rini pun diajak berbicara baik-baik oleh Mbah Pur dan ayahku. Namun ternyata saat itu juga, ternyata mata Rini sudah menjadi buta. Rini pun langsung menangis dan mengakui menyesali semua perbuatannya. Dia mengaku sudah menggunakan ilmu pelet kepadaku dan kepada Bagus. Bahkan Rini juga mengakui kalau
dia sudah menyantet Bagus karena cemburu. Rini cemburu karena Bagus sudah mempunyai pacar. Mendengar hal itu, aku langsung tidak dapat menahan amarahku. Aku berniat hendak menampar Rini, tapi untungnya lekas dicegah oleh Mbah Pur. Sudahlah, dia sudah merasakan akibatnya. Dia sekarang sudah menjadi buta. Sekarang yang lebih penting, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu masih mau menjadi suaminya? Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menggugat cerai kepada Rini. Entah mengapa, saat itu aku benar-benar sudah tidak mempunyai rasa cinta kepada Rini sama sekali. Yang ada hanyalah rasa benci. Mungkin ini pengaruh dari ilmu pelet yang sudah dihilangkan oleh Mbah Pur. Kalau sebelumnya aku sangat mencintai dan menyayangi Rini, namun kali ini aku seperti tersadar dari sebuah mimpi dan aku malah sangat membencinya. Ternyata pengaruh guna-guna itu sudah musnah. Akhirnya aku dan Rini bercerai. Dan Rini pun pulang ke rumah orang tuanya dengan kondisi matanya buta. Setelah semua urusan selesai, aku pun langsung mendekap dan mengusap-ngusap kepala Bagus. Aku merasa bersalah kepada Bagus karena selama ini selalu mendiamkannya dan sangat benci padanya. Padahal Bagus hanyalah korban kebiadaban dari kakak iparnya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.